Om Swastiastu. Oke, kita akan lanjutkan anak-anakku materi kita hari ini PPKN itu terkait dengan ancaman. Karena semester ini kita hanya berkutat dengan 2 materi yang biasanya kalau kita tatap muka 3 materi, Bapak sedikit perdalam ya. Materi hari ini kalau tatap muka sebenarnya itu tergabung dari ancaman bidang ekonomi sampai dengan ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Untuk hari ini Bapak akan fokuskan saja ke ancaman bidang ekonomi. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku bahwa globalisasi itu mengalir dia tidak hanya kepada bidang-bidang teknologi tetapi juga kepada bidang-bidang termasuk bidang ekonomi. Nah, jadi ada istilahnya globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi tanpa ada rintangan batas teritorial negara. Itu globalisasi dan termasuk juga ancaman. Globalisasi perekonomian memiliki dampak negatif. Jadi karena ini adalah sebuah ancaman, di globalisasi perekonomian itu maknanya di sini adalah berdampak pada hal-hal yang negatif. Lalu apakah contohnya negatif jika kita flashback ke negara kita Indonesia ya, banyak contohnya. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Jadi kebanyakan kita import barang-barang dampak dari globalisasi ekonomi ini. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi memang di sisi lain berdampak positif, ada juga berdampak negatif. Kalau investasi itu bebas untuk orang asing, tentu negara kita, ekonomi negara kita akan dikuasai juga oleh pihak asing karena terlalu banyak modal yang ditanamkan di Indonesia oleh orang asing itu sendiri. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Jadi, dampak lain adalah kesenjangan sosial. Artinya, ketika paham dari ekonomi, misalkan ekonomi liberalis sebagai dampak globalisasi perekonomian ini, ekonomi liberalis masuk, terdapat persaingan bebas anak-anakku. Tentunya ada yang nanti sukses sekali, ada yang tidak sukses misalkan dalam ekonomi, kemudian ada yang kaya, kemudian ada yang miskin gitu. Terlalu tajam kesenjangannya. Kemudian sektor-sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang. Nah, ini coba kalian hitung sekarang koperasi di Indonesia itu, koperasi di daerah sekitar Anda saja, berapa yang sukses, berapa yang memang betul-betul berjalan dengan bagus, berkembang pesat kooperasinya. Kalian bisa hitung, kan kebanyakan kooperasi kita justru mengalami kebangkrutan. Padahal ciri khas dari ekonomi Pancasila ya, perekonomian kita Indonesia adalah kooperasi. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dapat memperburuk prospek, artinya kedepannya, pertumbuhan ekonomi kedepannya. Nah, oke. Hanya ini yang saya jelaskan, kita pertajam ini, anak-anakku. Nah, silahkan untuk mempertajam pemahaman kalian. Saya akan kirimkan tugas ini. Ini saya pakai buku edisi
yang terbaru ya. Ini tugasnya. Tugas mandiri 5.2, buku paket halaman 154. Jadi kalau di buku yang kalian pegang di perpustakaan itu tidak ya terlihat berbeda itu ya, karena kurikulum 2013 buku ini mengalami berbagai macam revisi. Saya memakai yang terbaru. Silahkan, itu ada di internet, di download saja sehingga kalian bisa lihat halaman 154. Jadi kalian bisa klik di Google, download buku PPKN kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ya. Kalian akan ketemukan buku ini. Nah, ini tugasnya, kalian perdalam. Waktu yang saya kasih 1 minggu seperti biasa. Oke, hanya itu yang bisa sampaikan. Anakku kelas 11. Bapak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.